Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini saya akan mereaction sebuah video dari channel Amalia Zaida. Beliau ini seorang TKI Malaysia. Keenam adalah karena gajinya lumayan besar. Di sini aku kerja di Selangor. Selangor itu deket sama Kuala Lumpur atau ibu kota Malaysia. Ini dia bilik kecil 2 tipe A. Oke guys, ini bilik 1. Ada tempat tidur 1, ada drawer. Banyak konten kreator yang sekarang menjadi pengamat negara orang, sibuk dengan negara orang. Hai kamu, buat para konten kreator yang suka sibuk mengurusi negara orang, lebih baik kamu membuat konten yang mengedukasi, yang bermanfaat, yang kiranya tidak menimbulkan pergaduhan. Dan tentunya negara Malaysia ini memang sangat bermanfaat bagi para TKI di Malaysia. Kalian perlu simak video ini ya. Video ini dari channel Amalia Zaida. Beliau ini sangat-sangat positif dalam menceritakan tentang selama bekerja di Malaysia. Mari kita simak biar kalian pada sadar semua. Di video kali ini aku mau share tentang apa sih alasan aku bekerja di Malaysia. Dan mungkin alasan aku sama seperti alasan kebanyakan orang lainnya yang bekerja di sini. Jadi apa aja sih alasannya? Mari kita mulai. Alasan yang pertama adalah karena ekonomi keluarga. Jadi dulu itu setelah lulus, sebenarnya aku pengen banget buat kuliah. Tapi karena keadaan ekonomi yang pas-pasan, jadi aku memutuskan buat sebaiknya aku kerja dulu. Dan semoga aja nanti kalau masih ada niatnya dan ada rezekinya, aku bisa lanjut buat sekolah lagi. Alasan yang kedua adalah karena jaraknya antara Indonesia dengan Malaysia itu dekat. Kalau naik pesawat, ya iyalah naik pesawat, masa naik motor. Kalau naik pesawat, jarak antara Indonesia dengan Malaysia itu cuma sekitar kurang lebih 2 jam aja. Jadi kalau misal mau pulang ambil cuti, itu baliknya deket, terus biayanya juga nggak begitu mahal. Jadi selama aku kerja di sini kurang lebih 3 tahun, 3 tahun di aku Malaysia. belum pernah sama sekali ambil cuti karena keadaan corona yang masih seperti ini. Jadi ya kalau mau pulang nggak bisa balik lagi ke sini. Jadi ya udah deh, aku mau habisin kontrak sekalian. Alasan yang ketiga adalah karena prosesnya cepat. Jadi di Malaysia itu nggak usah pakai sekolah bahasa, karena bahasa yang digunakan antara Indonesia dengan Malaysia itu sama-sama menggunakan bahasa Melayu. Jadi ya, mungkin Indonesia dan Malaysia sama-sama menggunakan bahasa Melayu, hanya ya, berbeda sedikit saja. sama. Tidak usah kecoh-kecoh ya. Beda makna. Kalian tuh suka kecoh-kecoh. Iya, Wah, pasti. tidak serumpun, saya tidak mau serumpun. Kita Ya udah, itu urusan paham kalian. tanpa Tapi kalau ada saya sekolah serumpun. bahasa. Jika dibandingkan dengan Jepang, Korea, Taiwan, itu kita harus sekolah bahasa dulu. Karena kalau nggak sekolah bahasa, ya kita nggak bisa kerja di sana. Betul Gitu, sekali guys. Mbak. Jadi Dulu kalau itu ke Korea, ke prosesnya buat Jepang kerja itu di memang sini butuh itu proses lumayan sekolah cepat. bahasa. Jadi aku daftar setelah lulus sekolah, itu bulan Mei kalau nggak salah. Aku daftar karena umur aku belum cukup, belum 18 tahun. Jadi aku nunggu sampai September. Ternyata Dan mbaknya ini alhamdulillah masih September muda itu ya, ada lowongan. sampai belum cukup umur Aku seleksi untuk bulan masuk ke Malaysia. September, dan alhamdulillah keterima. Terus aku ikut seleksi berikutnya, ikut proses berikutnya seperti tes medikal, buat paspor, buat calling visa, kayak gitu. Sampai bulan November. Aku proses dari September, Oktober, November itu aku udah berangkat. Alhamdulillah cuma proses 3 bulan. Itu ya lumayan cepet, agak lama juga sih. Teman aku ada yang proses itu cuma 1-2 bulan aja dia udah Oh, terbang jadi ke prosesnya Malaysia. ada yang Dulu itu 3 aku agak bulan, lama ada itu yang karena 1 nunggu bulan calling visanya ya. untuk Jadi masuk ke nunggu Malaysia. visanya turun itu lumayan lama, sekitar 1-2 mingguan itu baru turun. Habis itu turun, dapat panggilan dari Malaysia, dapat panggilan dari perusahaan aku itu buat bisa berangkat ke sana. Jadi alhamdulillah sekitar 3 bulan itu aku udah selesai prosesnya. 3 bulan aku udah bisa berangkat ke sini, bisa berangkat ke Malaysia. Alasan yang keempat adalah karena biayanya murah. Kembali lagi ke alasan nomor 3, karena di sini itu nggak pakai sekolah bahasa, jadi aku nggak mengeluarkan biaya sepeser pun buat Betul sekali. sekolah Kalau kita sekolah bahasa, kita itu bayar sendiri loh. Beda kalau di Jepang, ke Korea, ke Taiwan, itu kan kita harus ada sekolah bahasa dulu biar bisa bekerja di sana gitu. Kalau di sini itu nggak pakai sekolah bahasa. Dan aku bekerja di sini itu nggak bayar sepeser pun dari awal sampai akhir. Semuanya udah Masya Allah, ditanggung ternyata sama tidak pihak membayar perusahaan. sama sekali, ditanggung Jadi, oleh perusahaan dulu atau yang berangkat punya ke sini kilang. cuma nyiapin uang buat saku aja, buat saku selama aku belum
gajian, jadi selama aku belum gajian itu kan makan, terus kebutuhan Tapi yang tetap lain bawa itu kan uang ya pakai untuk biaya keperluan. sendiri. Jangan Jadi sampai dulu itu aku gratis nyiapin terus nggak uang banyak, saku nggak bawa buat uang. di sini selama aku belum gajian. Udah itu aja. Yang lainnya udah diurus dan udah ditanggung sama pihak perusahaan. Jadi Alasan pembiayaan yang untuk pergi ke kelima Malaysia itu adalah ditanggung oleh karena perusahaan. biaya hidup di sini Kalau itu kita menjadi murah. TKI yang resmi. Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku pribadi, biaya hidup di sini itu ya masih murah. Ya 11-12 kalau di kalau sama di Indonesia. Betul sekali Mbak. Biaya hidup di Malaysia itu memang masih terbilang lumayan sangat terjangkau dan enaknya sangat di sini murah. itu banyak transportasi umumnya dan tentunya harganya juga terjangkau. Aku kan tinggal di hostel di Petaling Jaya Selangor. Jadi Itu hostel itu biasa seperti kalau aku itu ya, dari sahabat-sahabat. hostel Kalau di ke Indonesia itu KL rumah itu tingkat cuma bayar atau rumah 6 susun ya. sampai 10 ringgit aja kalau naik transportasi umum. Ada juga Grab, kalau mau pergi naik Grab itu juga bisa, tapi harganya agak mahal karena ya selain oke juga harus bayar biaya tol. Tapi menurut aku biaya Grabnya nggak mahal-mahal banget sih, masih oke juga, masih pasti kantong. Biaya hidup murah atau mahal itu biasanya juga identik dengan Ya, gaji. betul sekali. Biasanya kalau gajinya itu tinggi, identik dengan biaya hidupnya. Ya, kalau juga biasanya tinggi. kalau Dan gajinya yang besar, keenam adalah kebutuhannya tuh juga besar karena biasanya sih. gajinya lumayan besar. Di sini aku kerja di Selangor. Oh, itu dekat mbaknya sama Kuala cewek Lumpur cantik atau ini ibu kerja di kota Selangor. Malaysia. Jadi basic di sini itu ya lumayan lah, mirip-mirip sama di Berapa Mbak? Indonesia. Berapa gajinya? Tapi Berapa Mbak? enaknya di sini itu ada fasilitasnya, ada fasilitas tempat tinggal, transport, terus ada Wow, buat luar yang biasa kesehatan juga, fasilitas kalau misal sakit, digratiskan ada semua. kliniknya, itu udah disediain sama pihak perusahaan. Dan karena jauh dari keluarga Ya, itu, jauh dari keluarga. nanti Kenapa, Mbak? biasanya jadi gini, aku pengen cepet-cepet ngumpulin uang biar cepet kumpul, biar targetnya itu cepet kecapai. Terus nanti kalau udah kecapai bisa pulang ke Amin Indonesia, ya robbal alamin. terus Semoga ketemu lagi cita-citanya sama mbaknya yang keluarga cantik gitu. ini Dan alasan yang terkabulkan. ketujuh atau yang terakhir itu adalah karena aku pengen cari pengalaman yang baru. Contohnya ya kerja keluar negeri. Oh, cari pengalaman ya Mbak ya. Soalnya dari dulu itu aku nggak pernah jauh dari keluarga. Paling jauh itu kelas 2 Oh. SMK. Itu aku Oh, mbaknya nggak pernah jauh PKL dari di keluarga. Jogja selama kurang lebih 3 bulan. Dan di kesempatan ini aku udah merasa besar. Oh, berarti mbaknya daftar PT-nya tuh di Jogja ya? Pengen cari pengalaman yang berbeda gitu. Pengen cari pengalaman kerja di luar Betul. negeri itu kayak gimana sih gitu. Dan alhamdulillah aku minta izin sama orang tua kerja di Malaysia. Alhamdulillah diizinin. Hidup jauh dari keluarga juga bisa membuat kita jadi semakin dewasa. Karena setelah itu Betul nanti sekali. kita bakal ada masalah. Kalau kita jauh dari keluarga itu memang kita tuh pikiran kita tuh langsung jadi lain ya. Kerjaan, masalah sama temen, dan mungkin juga masalah sama keluarga. Dan kita bakal dihadapkan dengan masalah itu dan mencoba buat menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan yang lainnya juga menjadikan kita buat bisa survive atau bertahan hidup di negeri orang gitu. Dan yang penting buat aku sih, Mantap Mbak, mantap. jauh dari keluarga itu bisa menambah rasa sayang aku dan rasa cinta aku terhadap mereka. Karena kalau dekat dengan mereka itu kan setiap hari ketemu gitu ya, kayak biasa aja. Kalau jauh gitu kan ada rasa kangen, ada rasa keluarga itu berharga loh, keluarga itu nomor satu kayak gitu. Jadi Betul sekali Mbak, keluarga itu memang setelah nomor jauh satu. dari Apapun keluarga harus itu jadi kita lebih utamakan. merasakan betapa berharganya keluarga gitu sih menurut aku. Oke guys, jadi itu tadi beberapa alasan mengapa aku memilih bekerja di Malaysia. Mungkin ada beberapa alasan yang sama seperti alasan teman-teman yang lain yang bekerja di sini. Kalau ada yang kurang atau mau kasih saran, bisa ditulis di kolom komentar ya. Semoga kalian suka sama video ini. Kalau kalian suka jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya pasti, Dan tak tekan jangan lupa tombolnya Mbak, karena beritanya sangat positif. dengan cara like, komen, share atau subscribe biar aku semakin semangat buat kontennya. Bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi itu adalah alasan dari Mbak Amalia Zaidah mengapa beliau bekerja di Malaysia dan menjadi TKI Malaysia. Satu, karena faktor ekonomi, dan dua, karena ingin cari pengalaman. Luar biasa. Tepuk tangan buat mbaknya. Masih muda, masih gadis, tapi semangat kerjanya luar biasa. Untuk kamu yang masih suka bermalas-malasan, tidak ada alasan untuk malas.
mari kita semangat bekerja untuk membahagiakan orang tua, untuk membahagiakan keluarga. Walaupun kalian belum berkeluarga juga ya. Dan itulah alasan kenapa banyak sekali para sahabat kita dari Indonesia itu bekerja ke Malaysia. Karena sangat-sangat mudah. Yang penting menjadi TKI yang resmi. Silakan daftar di PT-PT yang terdekat ya, di kota-kota Anda. Semoga video ini sangat bermanfaat dan semoga yang mungkin salah paham tentang negara Malaysia, kalian bisa sadar secepat-cepatnya. Dan untuk sahabat-sahabatku, jangan lupa sebarkan video kebahagiaan ini ke teman-teman kalian. Supaya apa? Supaya mereka yang membuat konten tentang keburukan bisa diperangi dengan konten-konten kebaikan. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa tekan tombol merahnya, klik subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.